masak ayam ungkep, tumis kangkung, dan juga nasi liwet. Halo guys, assalamualaikum, jumpa lagi di video sederhana aku. Jadi ikuti kegiatan aku hari ini ya. Biasa hari ini tuh aku habis belanja, tapi belanjaan aku kali ini tuh nggak banyak-banyak amat ya guys. Dan tak lupa tadi itu aku juga beli ayam dan juga kangkung. Ceritanya aku tadi itu mau bikin pecel ya guys, tapi pas aku pikir-pikir rasanya itu mending aku tumis aja, karena hari ini tuh aku mau bikin ungkep ayam dan nantinya mau aku goreng terus untuk persediaan lauk juga buat besok-besok juga. Soalnya anak banyak itu kalau banyak persediaan lauk kan udah merasa tenang. Paling-paling kalau pagi itu tinggal masak nasi terus ayamnya digoreng, jadi udah kelar sarapannya gitu. Ya paling enggak kita itu nggak begitu repot kalau misalnya udah tersedia lauk pagi-pagi ya. Nah ini ayamnya aku iris-iris dulu karena tadi itu dari pasar irisannya itu lumayan besar-besar. Jadi kalau besar-besar itu susah ya guys. Nanti juga misalnya kalau digoreng anak-anak itu nggak begitu suka kalau yang terlalu gede-gede gitu. Kalau untuk bumbu ayamnya aku nggak bikin guys, tapi aku tuh beli bumbu racik. Ayo siapa di sini yang kalau masak ayam itu beli bumbu racik kayak aku? Ya kayaknya itu lebih praktis aja, terus rasanya juga enak sih. Yang penting kita tambahkan garam lagi, terus kita tambahkan penyedap itu sedikit lagi. Jangan salpok sama kulkas aku yang satu ini ya guys, karena ini kulkas yang udah nggak kepake alias mati. Jangan salah, walaupun mati juga masih ada manfaatnya karena aku jadikan lemari atau tempat penyimpanan bahan sembako aku biar nggak disemutin dan juga nggak digigit tikus. Nah percaya nggak kalau aku punya lemari kulkas? Kalau kulkas ini menurut aku tuh lebih rapet, terus nggak bisa ya misalnya tikus nyinging atau semut atau ya kecoa gitu masuk ke dalam situ. Jadi kalau menurut aku tuh lebih aman nyimpan di dalam kulkas yang sudah rusak. Ayo, siapa di sini kalau misalnya ada kulkas rusak itu langsung dibuang? Jangan dulu ya guys, karena itu masih ada manfaatnya. Bisa kita jadikan satu lemari, yaitu lemari buat perabotan kita. Terus bisa juga kita buat nyimpan stok-stok makanan. Yang penting makanannya itu kering jadi awet ya. Lanjut ke video lagi. Oh iya, hari ini juga aku mau ngeliwet karena aku kepengen makan nasi liwet. Sebenarnya ngeliwet itu nggak begitu rumit sih ya, tapi kenapa sih kalian itu males ngeliwet? Tapi sebenarnya kalian itu tahu nggak tujuan aku ngeliwet apa? Itu loh, aku itu kepengen makan kerak nasi karena di tempat aku itu nggak ada yang jual kerak nasi guys. Sudah tahu kan alasan aku apa? Terus ini selanjutnya aku potong-potong kangkungnya. Aku tadi beli kangkung 2 ikat dan semuanya itu bakal aku tumis guys. Itu kalian bisa lihat kan kangkungnya itu masih seger banget karena aku tuh tadi pembeli pertama guys. Tadi itu belum ada yang belanja ke warung, jadi aku duluan. Makanya itu kangkungnya itu masih fresh-fresh, belum ada bekas tangan-tangan ibu-ibu yang lain. Coba kalau udah dipegang-pegang sama ibu-ibu yang lain, aduh kita mah kebagian paling yang udah rontok-rontok. Ngomong-ngomong ini ayam ungkep aku udah mendidih aja dan ini dapat sebanyak ini. Tarara, ternyata ini ayam ungkepku udah mateng dan ini aku taruh di box. Jadi kalau di sini itu nanti kalau udah dingin langsung aku taruh kulkas ya guys. Jadi ini poin masakanku yang pertama udah mateng. Jadi ini tinggal nanti kalau misalnya mau aku goreng tinggal digoreng. Kalau misalnya mau disimpan di kulkas ya tinggal dimasukkan kulkas nanti pas dingin. Wah, ini kayaknya sampai besok aku tuh nggak bikin lauk makan lagi ya guys. Nah ini karena sayang ini kuahnya itu masih bagus terus masih enak. Ini aku tambahkan tahu dan nanti itu tahunya itu bisa jadi rasa ayam. Percaya nggak sih? Nggak perlu nunggu lama-lama, ini aku siapin sambelnya guys. Ini sambelnya bakal aku chopper aja karena aku tuh males ngulek pokoknya ya. Lebih sedep. Pokoknya ini aku kasih terasi, terasinya itu lumayan banyak. Pokoknya kalian tuh kalau masak sambal terasi itu jangan sayang-sayang kasih terasi yang banyak ya. Karena kalau terasi itu menurut aku tuh wangi, terus sambalnya itu rasanya enak banget. Dan jangan lupa tambahkan gula. Ya rasanya itu manis-manis gimana gitu ya. Kalau nggak ditambahkan gula itu nggak bakalan enak. Karena tadi itu aku kasih tomat. Otomatis kalau tomat itu kan asam ya. Jadi kalau nggak dikasih gula pasti rasanya itu asin dan asem, jadi nggak lengkap kayak nano-nano. Tambahkan gula secukupnya. Kalau ini tuh terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian itu seleranya asin nggak apa-apa kalau nggak ditambah gula. Tapi kalau aku itu harus ada asam manis pedasnya guys. Nah lo ini tahu-tahu sambelku udah mateng, jadi ya udah kita angkat kita taruh sini aja. Tuh kan banyak banget. Aku tuh kalau nyambel nggak pernah sedikit ya guys, karena aku tuh sebenarnya tuh males nyambel. Jadi kalau nyambel itu sekalian banyak. Nah ini tadi aku sisakan bekas sambelnya itu sengaja ya. Jadi bekas sambelnya itu mau aku buat tumis kangkung. Ayo siapa lagi di sini yang masaknya seperti aku karena males kita ngiris cabe, jadi sambel yang ada aja yang kita buat tumis kangkung. Makanya itulah gunanya kita itu punya sambel banyak guys. Kita itu kalau udah punya sambel banyak terus lauk banyak, nggak usah bingung masak lagi karena semuanya itu udah ada di dalam sambal. Kalau misalnya kita mau numis apa-apa
tinggal kita tambahkan sambelnya, kita irisin bawang merah, bawang putih, udah jadilah tumisan. Tapi numisnya itu sayuran ya guys, jangan sembarangan numisnya, nanti ada paku, ada apa kalian tumis semua gara-gara ada sambelnya. Bercanda guys. Nah ini tahu-tahu nasi liwetku udah mateng dan teman-teman bisa lihat kan itu ada kerak yang udah aku nantikan dari tadi. Sebenarnya untuk kerak ini aku masih galau ya, bakal aku jemur atau aku campurin sama kelapa karena aku juga pengen makan kerak itu sama kelapa. Nah, kalian itu udah pernah belum makan kerak dicampur kelapa dan juga garam? Rasanya itu enak banget ya guys, gurih-gurih manis gimana gitu. Ya udah kita tinggalkan keraknya yang udah habis karena tadi itu udah aku campur kelapa dan juga garam. Pastinya udah dimakan sama anak-anak aku juga. Dan tahu nggak apa kata mereka? Kurang mah. Ya, mau nyari di mana lagi? Terpaksa besok aku ngeliwat lagi. Nah, ini nih jangan disia-siakan. Ini kan tadi itu air rebusan ayam. Jadi di sini mau aku buat kremesan guys. Caranya itu gampang banget. Kita tambahkan baking powder, terus kasih telur 1 biji, campur dengan tepung terigu dan siap untuk digoreng. Nah, jadi semuanya itu nggak ada yang terbuang ya guys. Pokoknya kalau emak-emak lagi masak di dapur itu semuanya serba sayang. Jadi nggak ada bahan yang terbuang. Menurut aku sih sah-sah saja ya, asalkan bahan itu masih enak dimakan dan masih layak untuk dikonsumsi. Kalau cuma air rebusan ayam itu kan masih aman ya guys. Biasanya orang juga buat masak soto, tapi kali ini kita buat kremesan aja. Nah ini kita masukkan, cara masukinnya itu kayak gini guys. Ini aku pakai saringan penggorengan ya. Jadi aku tuang, aku puter-puter jadi bentuknya itu nanti keriting ya guys. Nah, kira-kira ngaduknya itu seperti ini, kita pencar-pencarin, kita aduk-aduk, kita bolak-balik, pokoknya sampai dia itu terpisah gitu. Dan kalau mereka itu udah nggak temenan berarti tinggal dikeringin aja dan jadilah kremesan. Oke ya, sampai di sini dulu videonya. Ini semua masakan aku udah mateng. Assalamualaikum, bye bye.